What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue kedatangan teman. Udah lama gak ketemu. Terakhir ketemu mungkin sekitar 2015an kali ya. Dulu Ki lo main kesini ya? Nah, 2001. Mana 2001? Iya. Lo kesini? Lama. Hah? Lama kata lu kan? Oh iya sih. Kalau 5 tahun bagi gue Ya, belum lama. itu pun sebelum Masehi ya kita ketemunya ya waktu itu. Kan lama. Oke, ada Oki Alves di sini. Halo. Alves tuh nama belakang lo emang? Apa sih Alves? Gue tuh pertama buka channel lu, gue kira Oki Alves. Ini bahas burung netra nih gue bilang. Ternyata itu gue pikir always. Bukan always, nggak gini bacanya. Gue eja Alves. Apa sih Alves? Penasaran ya? Ya keren banget ya. Kalau itu dia jadi nama belakang gue keren ya? Keren. Rezeki lo aja yang nggak keren. Alves tuh nama nggak sih, gue jadi dulu idola gue tuh Dani Alves. Dani Alves Main back sayap kanannya Oh, Brazil. bola. Iya, Gue atau nggak doyan bola, nggak kenal gue. main back sayap kanan, back kanannya Barcelona. Mainnya tuh kuat ya kan, orang Brazil namanya juga. Dia pemain Smackdown atau pemain bola? Ngapain kuat-kuat sih main bola? Justru itu, bola itu menggabungkan antara Smackdown, catur, dan juga sprinter. Ya kalau di Indonesia kan menggabungkan antara taekwondo, karate, dan atletik ya. Itu beda. Banyak larinya, banyak nampolnya. Maaf yang main bola di Indonesia. Kenyataan. Oke. Gue jadi pengen ngobrolin. Gue turunin masker dulu ya. Kenapa? Gue turunin masker. Oh iya, silakan turunin masker. Kayak gini kan lebih enak. Karena ini di rumah gue, jadi gue nggak pakai masker tadi. Masker gue di mana sih? Ya nanti adalah. Gue nggak tahu. Lu ngasih masker. Oke, gue pengen ngobrol. Jadi Oki Alves ini dia punya channel juga di YouTube. Ngobrolin juga macam-macam, kadang-kadang ngobrolin musik, terus kemarin ngobrolin make up. Gue di make up. Di gue juga pernah tuh ngobrolin make up. Kalau gitu. lo kan make up buat tunanetra ya. Kalau gue tuh sama Laninka. Oh, Laninka, Dia yang pengguna. Tahu kan lo? Nah, dia kan emang make up artis kan. Gitu. Jadi kita ngomongin fashion lah. Jadi bahwa intinya orang dengan disabilitas juga harus gaya juga. Bener, ya kan? Nggak cuma asal pakai aja, ntar bajunya shocking pink, celananya kuning, kos kakinya belang kan. Terutama perpaduan warna sih ya. Iya. Ya, orang tuh enak ngeliat ya. Iya, karena jangan mentang-mentang kita nggak ngelihat terus kita pikir orang juga nggak ngelihat kita gitu. Betul, kan. Betul. Gitu. Tapi hari ini gue pengen bicarain satu hal yang mungkin jarang banget dibicarain sama orang lain, Ki. Apa? Lo kan nggak bisa ngeliat dari kecil. Dari kecil apa dari lahir hitungannya lo? Dari lahir lah. Dari lahir. Berarti lo nggak pernah ngeliat sama sekali ya? Nggak pernah ngeliat. Oke. Gue pengen tahu masa kecilnya, meskipun gue tunanetra, tapi kan kalau gue kan mualaf ya. Awalnya bisa lihat kan gue. Iya. Itu kalau lo kan otodidak. Akhirnya tobat. Tobat. Kalau otodidak langsung belajarnya gitu. Nah, gue pengen tahu nih masa kecilnya temen-temen tunanetra tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi kita mulai dari ini sebelumnya gue shout out dulu nih. Ini satu konsep yang gue coba dari podcastnya Pita Kuning dari Panji Pragiwaksono. Jadi ngobrolin sama komika-komika tentang masa kecil mereka. Jadi gue mau nyontek sedikit dari konsep itu untuk versi teman-teman disabilitas. Nah, nggak cuman mudah-mudahan sih nanti sama teman-teman disabilitas yang lain juga gue bisa explore juga, tapi pertama dengan lo. Nah, gue pengen tahu dari awal, lo anak keberapa? Anak ke-1. Anak ke-1 dari berapa bersaudara? Sekarang 3. Yang tunanetra lo doang? Iya, alhamdulillah. Oke. Lo kelahiran tahun? Gue tahun 95. Tahun 95. Ya. Nah, waktu kalau lo denger dari cerita lo sekarang ya, udah dewasa, pasti kan orang tua mungkin orang tua suka cerita-cerita dan sebagainya. Kondisinya waktu itu kayak gimana ketika lo lahir terus lo nggak bisa ngelihat? Yang paling panik siapa yang setahu lo? Jadi gue tuh lahir tuh
belum waktunya. Oke. Belum waktunya lahir, gue ada pengen lahir. Oke. Ya kan, emang gue tuh Itu waktu itu bokap nyokap lo belum nikah, lo udah lahir. Maaf ya, nggak tahan gue. Kebetulan udah. Udah ya. Udah. Om, tante maaf ya. Lanjut. Jadi gue tuh emang dari dulu orangnya nggak sabaran. Oke. Itu jadi tercermin ya kan, dari lahirnya pun gue nggak sabaran. Nah, gue lahir. Itu prematur berarti 7 bulan atau 7 bulan? Ya, 7 bulan. Dan itu karena berat gue juga waktu itu 1,3. 1,3. Kecil. Oke. Termasuk kecil. Sehingga abis itu gue dipanasin. Ya kan, gue nggak tahu kenapa gue harus dipanasin. Padahal kalau kecil harusnya dikasih makan. Ya kan? Biar nggak basi. Biar nggak basi. Iya. Jadi dipanasin ya. Aduh. Terus abis itu dua bulan gue dipanasin waktu itu. Di inkubatornya dia dulu di inkubator terus ya. Di inkubator, dan gue nggak tahu apakah memang tunanetranya itu karena memang terlalu lama di inkubator atau memang sebelumnya belum sempurna. Itu juga nggak tahu ya. Terus abis itu gue 2 bulan kan belum kelihatan ya. Abis 2 bulan tuh 3 bulan. Nah itu dikasih mainan, ternyata gue nggak respon. Oh, jadi orang tua lo nggak langsung tahu kalau lo nggak bisa ngeliat? Nggak tahu. Oke. Jadi memang abis itu dikasih kayak mainan gitu kan. Karena secara fisik mungkin bola mata lo nggak ada masalah gitu ya. Terus mata juga kelopak juga terbuka mungkin ya. Iya. Nah, terus dikasih makanan, kasih makanan, mainan nggak respon. Lo makan gue. Kan tadi udah dipanasin makan. Oh iya. Nggak respon. Wah, kenapa nih anak? Nyadar nyokap. Iya. Akhirnya dibawalah ke Cipto. Balik lagi Cipto terus bawa, terus habis itu ya udah katanya ada putih-putihnya, lama-lama kelihatan ada putih-putihnya. Oh, jadi ada selaputnya. Waktu itu bilangnya sih kayaknya bukan katarak ya. Aku juga lupa waktu itu katanya apa. Cuman kalau untuk operasi kayaknya nggak mungkin gitu. Kemungkinannya adalah donor ya. Katanya begitu. Dulu kan masih kecil ya, kemungkinan untuk donor kan sarafnya juga masih oke lah gitu sebenarnya. Kalau udah segini ya sarafnya udah mati kayaknya. Jadi gitu, dan waktu itu memang orang tua masih mikir juga untuk donor. Itu kan juga butuh ini kan, butuh ya lebih lah. Tapi kalau gue boleh tahu, artinya dulu ketika udah kondisi, sorry nih gue potong ya, ketika udah tahu nih, oke, lo nggak bisa ngelihat, lo ada satu kondisi yang ini, yang paling kalau gue boleh tanya, yang paling dominan siapa dulu yang mungkin nyari pengobatan atau apa, antara bokap sama nyokap, imbang atau gimana? Kalau lo dengar dari cerita, atau mungkin malah keluarga yang lain yang lebih heboh? Gue rasa sih kayak semua ininya terlibat ya. Nenek gue, bokap gue, nyokap gue. Ya semuanya sih kayak terlibat sih untuk nyari. Bahkan gue sampai dibawa ke alternatif. Pengobatan gitu lah ya. Kayak gitu. Ujung-ujungnya gue dipanasin matanya, apa sih, dikasih sinar. Lo ada yang lo inget nggak waktu kecil, yang masa kecil? Gue juga mengalami banyak hal ya sebenarnya dari pengobatan alternatif itu. Tapi ada nggak yang lo waktu kecil lo inget dan lo udah mulai mikir, ini apaan sih? Kebetulan waktu itu gue nggak dibawa yang aneh-aneh kali ya. Cuman waktu itu gue dibawanya ke pengobatan alternatif yang ujung-ujungnya gue tuh kayak ditidurin di suatu tempat. Terus mata gue tuh kayak dari atas tuh kayak ada yang nyinarin gitu, panas banget rasanya. Oh ya? Itu umur berapa lo? Umur gue waktu itu 4 tahun ya. 4 tahunan. Gue bilang apaan ini, terus kan ya, refleks anak kecil kan langsung ini kan apa namanya? Kaget terus geletak gitu kan, nggak mau lah gitu, terus dipaksa kayak gitu sih. Terus dimandiin juga pernah ya kayaknya gue. Oh, dimandiin pernah juga lo? Pernah. Gue juga pernah gue. Iya, dimandiin pernah. Kayak gitu, aneh-aneh deh pokoknya dimandiin. Untung sih gue nggak dapet, kalau teman-teman gue kan biasanya ada yang aneh-aneh tuh. Untung gue sih nggak pernah dapet yang Nah, terus lo sudah terdeteksi tidak bisa melihat, orang tua lo berusaha untuk ngobatin dan lain sebagainya, tapi
nggak berhasil ya. Nah, yang gue pengen tanya adalah adik lo sama adik lo jaraknya berapa tahun? 8. Jauh juga ya berarti ya? Jauh. Itu karena bokap nyokap lo ini fokus untuk menyembuhkan lo atau nggak emang? Sih. Jadi setelah gue sebenarnya ada lagi adik gue satu. Oke. Cuman waktu itu sebelum itu udah meninggal keguguran kayak gitu. Jadi ya muncul adik gue yang kedua, itu bedanya jadi 8 tahun ya. Oke. Nah, berarti kan lo lama nih jadi ibaratnya jadi anak tunggal gitu ya. Sebagai anak tunggal yang tidak bisa melihat. Lo ngerasa lo bebas nggak sih main? Bebas. Lo main-main keluar juga sama temen-temen lo? Mulai umur berapa? Kalau gue perlu tahu. Gue dari kecil nggak tahu umur berapa ya. Cuman gue 3 tahun 4 tahun dulu yang main sepeda roda 3, gue juga berani main sepeda roda 3. Gitu. Dulu gue tinggal di keluar rumah tuh. Keluar rumah main sama ada yang jagain tuh, nggak ada ya udah dilepas aja gitu kan. Dulu ada teman-teman gue dulu waktu gue sempat beberapa kali pindah kan ya di daerah mana sih rumah dulu waktu di umur 3 tahun itu? Pangkalan Jati. Pangkalan Jati. Oke. Gue nggak tahu sekarang tuh bentuknya kayak apa tuh ya tempatnya. Itu jalanannya udah cukup enak juga. Terus gue juga jadi gini, gue tuh dulu nggak merasa kalau gue ini buta. Oke. Ya kan? Ya jadi gue main aja. Oke, dia nyampak, ayo main. Main apa? Main sepeda main gitu kan. Gue juga beli sepeda, punya sepeda nih gitu. Ya jalan. Lu ngikutin aja tuh? Gue ngikutin aja tuh. Dia suaranya kesana dia. Yaudah, ayo gue tungguin gue gitu. Kayak biasa, anak umur 4 tahun main sepeda. Temen-temen lo seumuran lo juga? Iya. Atau ada yang lebih tua? Seumuran rata-rata. Rata-rata seumuran. And mereka nggak ada keberatan, nggak ada nanya ke lo, lu kenapa nggak bisa ngelihat kayak gitu? Lo inget nggak? Nggak. Main-main aja lah ya pokoknya. Main-main aja. Apa mungkin mereka sudah dikasih tahu sama orang tuanya atau mungkin sebelumnya mereka training? Nah. Pas lo dipanasin itu mereka training gitu. Itu makanya gue di PAUD ternyata ada training penyadaran disabilitas untuk anak umur 2-3 tahun. Hebat sekali. Pangkalan Jati, Kecamatan. Pak Camat, Anda dapat penghargaan. Ketua Camat ini siapa? Gitu. Tapi bener ya, artinya itu kan satu pembuktian bahwa sebenarnya kalau dibiasain dari kecil akhirnya nggak masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Terus lo main mereka juga kayaknya nggak nyadar, anak umur segitu kan juga nggak nyadar kayaknya. Karena dulu tuh gue ya biasa aja, tetap melek kok gitu. Tetap melek, semuanya biasa aja. Gue juga nggak nabrak yang gimana ya. Gue suka nabrak itu enggak ya, karena gue ngikutin aja mereka jalan naik sepeda. Paling kalau gue kejauhan, waduh mana nih, woi tungguin dong gitu kan. Gue nggak bilang kalau gue nggak kelihatan gitu kan ya. Anak kecil kan nggak tahu gitu. Tungguin ya, oh ya Ki gitu ya kan, terus jalan naik sepeda kayak gitu. Ada nggak mainan yang lo nggak bisa main sama anak-anak itu? Jadi apa misal panjat-panjatan atau mereka berenang di, gue waktu kecil dulu gue suka berenang di irigasi itu kalau gue. Lo ada nggak yang akhirnya tereksklusi lah, lo cuma nonton doang atau apa kayak gitu? Yang waktu umur 3-4 tahun ya? Nggak tahu, nggak ada. Sehingga nggak ada. 3-4 tahun kan mainnya biasa aja. Ya naik gue juga bisa naik. Gitu kan. Gue sih nggak pernah ada masalah, maksud gue. Wah, gue naik ya, gue bisa naik nih. Gitu. Naik ke atas ini, ayo naik, ayo gue naik. Gitu. Nggak ada masalah kan sebenarnya dengan mata kan. Iya. Yang penting lo bisa naik, lo pijakan yang lo tahu. Gitu kan. Nggak ada masalah juga. Oke, terus setelah itu masuk ke usia sekolah, lo sekolah tepat waktu? Gue sekolah, jadi gini, gue dulu bingung juga kenapa gue nggak sekolah. Gue sebenarnya sekolah tepat waktu juga sih, jadi 7 tahun ya. Dulu kan anak 7 tahun itu masuk kelas 1 ya. Rata-rata 6-7 tahun lah ya. Jadi dulu gue tuh sempat ke ini dulu, kemana tuh yang pasar Minggu, Pol Tangan ya? Pol Tangan? Iya. Oh, IB Foundation. Itu ya, gue lupa. Ya, gue juga dulu ke sana. Dulu sama Mbak siapa, gue lupa namanya, Mbak Lina. Mbak Lina, ya, tahu gue. Gue main-mainan aja di situ. Gue pikir gue kesini ngapain diajak main apa ya, gitu kan anak kecil. Terus udah kesini main, terus di tas. Oh dulu ini kan, bokap gue kan dulu kan suka bawa mobil pulang. Terus gue bilang,
itu ayah pulang tuh, gue bilang gitu. Pas pagi-paginya kan gue nggak tahu tuh malam tuh. Kok tahu Ki? Itu ada mobilnya gitu. Nah, gue tahu ada mobilnya itu ya karena memang gue merasa di depan itu ada benda. Tempat biasanya parkir mobil kan. Nah, kok tahu itu iya itu mobilnya. Ada mobil gitu. Karena biasa taruh situ dan kita kan juga bisa tahu ternyata lewat inian suara ya. Jadi kayak atau di situ ada benda atau enggak gitu. Meskipun kita enggak sekarang banyak kayak gitu tuh. Yang menurut gua jadi nggak apa ya, jadi agak ini aja, agak jadi aneh. Tekniknya jadi agak aneh aja. Iya, sebenarnya lu nggak perlu gitu, cuman lu amatin aja sekitar lu aja gitu. Nah kayak gitu terus nah gue jadi merasa kok gue bisa ngeliat juga kok, itu gue tahu itu mobil, nah bayangin gue gitu. Nah itu gue dites, itu suruh jalan, suruh tahu ya, suruh berhenti, itu apa mobil motor. Ada yang gue berhenti di depannya bro. Jadi mobil itu kan kalau mobil kayak mobil sedan ya, itu kan depannya pendek. Terus gue sampai begini, ini mobil pemotor ya, kok pendek banget ya gitu. Motor, mobil. Nah, lo berarti kapan lo menyadari kalau lo seorang tunanetra? itu pas di situ 6 tahunan ya. Umur 6 tahun. Iya, pas gua dari lo baru nyadar bahwa ternyata di dunia ini orang bisa ngelihat, lo kagak. Iya. Oke. Lo nyadarnya dari apa? Dari kejadian-kejadian seperti itu tadi? Iya. Kok gue nebak salah? Itu mobil motor ya. Gue sampai nunduk kan. Mobil. Ternyata motor. Gue pikir kan kayak sedan tadi. Ternyata motor. Gue coba pegang motor. Sial. Lagi di mobil motor. Gue tebak lagi motor. Coba pegang lagi mobil yang depannya tadi, depan sedan. Sialan gue bilang. Wah, kok gue begini ya? Kenapa ya gue ternyata baru sadar bahwa ternyata gue nggak bisa lihat. Nggak bisa ngelihat. Bisa lihat gitu bahwa dia punya mata, memang punya mata. Tapi waktu itu kan memang gue masih bisa lihat cahaya dikit ya, cahaya matahari gitu gue masih kelihatan. Jadi gue tuh nggak merasa gimana gitu. Nah di umur 6 tahun itu, sekitar 6-7 tahun itu, lo masih punya teman? Masih. Teman main? Masih. Yang dari kecil tadi atau udah di lingkungan yang baru? Gini, gue waktu itu pindah ke Sawangan. Pindah ke Sawangan. Pindah ke Sawangan. Nah di 6 tahun itu gue punya teman. Ya ada cewek, ada cowok, macam-macam. Itu lo kenal dari mana? Tetangga lo? Tetangga. Terus ada orang yang belakang rumah kan. Terus suka main. Yaudah ayo main gitu. Nah awalnya gimana tuh lo keluar rumah, terus lo ketemu mereka lagi ngumpul? Karena biasa kan anak baru gitu kan. Gue juga ngalamin ya, artinya pindah-pindah ke beberapa area yang baru, tapi dalam kondisi gue masih low vision waktu itu. Jadi gue masih bisa ngelihat orang. Terus kalau ada yang ngumpul ya udah gue samperin, terus yang kenalan dong, cieng gitu kan yang. Nah, lu proses lu gimana dulu kalau punya teman baru di lingkungan yang baru itu? Apakah nyokap lo yang ngenalin atau gimana? Waktu itu gue dikenalin. Jadi nyokap gue yang ini kan kenalin kan, kalau di daerah perkampungan gitu kan biasa orang masih pada membaur gitu. Nah itu akhirnya nyokap gue yang kenalin kayak gitu. Akhirnya main skateboard, terus macam-macam. Nah itu kan jalannya kalau Sawangan dulu kan jalannya tuh benar-benar batu-batu. Akhirnya gue juga di situ belajar sepeda juga, sepeda roda 2. Anjay. Iya. Serius lo? Iya. Dulu gue tuh kecil main sepeda. Jadi gue bener aja, udah gue pikir ya udahlah nggak ngeliat, tapi gue biasa aja sih gitu loh. Gue mikir gue main tuh sepeda roda 2 belajar. Nah akhirnya gue belajar ke Telaga Golf. Nah jalannya mulai rata, mulai enak tuh. Wah di situ ngebut gitu kan. Itu seru banget sama teman-teman lo tuh. Iya. Dan metodenya sama, lo ngikutin? Sama, gue ngikutin mereka. Ngikutin aja. Gue dulu masih nggak takut. Kayak gini, dulu tuh nggak ada takut-takut. Teman-teman nggak ada yang keberatan main sama lo? Nggak ada. Santai aja. Dulu tuh nggak ada. Kalau sekarang mungkin gue takut kali ya. Iya. Serius, sekarang gue takut bro. Kalau lu suruh gue naik sepeda terus maju misalnya 10 meter aja, gue takut nih lo, gue sampai kagak gitu. Tapi kalau dulu gue nggak takut. Gue itu ngejatuh aja. Karena kita mikirnya dikit nggak. Kata gue terus udah tuh nyampe iya seru ya di batu-batu. Nah itu gue juga kira pernah pengalaman unik. Ketika gue naik sepeda waktu itu gue cuma iseng muter-muter rumah gue. Jadi ada kayak bisa muter gitu kan, saya lewat belakang, lewat depan, tapi di luar ya, di batu-batu itu. Saya pas jalan
gue gini soalnya ngejot kenceng tuh, wah gitu kan. Dulu zamannya sepeda itu bisa pakai botol aqua diselipin di ban. Nah, udah kayak motor kan. Ternyata itu aksesibel buat tunanetra ya. Iya, gue jadi kayak masa, wah gue punya kendaraan nih, gue harus kencang gitu kan. Anak kecil kayaknya gitu. Ternyata di depan tuh ada ibu-ibu sama anak kecil. Sabrak. Apa? Gubrak gitu, gue mental. Gara-garanya ibu-ibunya mau ngalau anak kecilnya itu kan. Jadi gue anak kecilnya di kebelakangan, gue didorong sepeda gue sama ibu gue. Gubrak gitu. Terus gue jatuh ke batu-batu kan. Terus yang gue pikir, aduh sepeda gue mana ya gitu. Dibangunin gue sama om gue sama itu. Ini anak siapa ini jatuh gitu kan. Gak tau kan buta gitu. Mabuk. Nah itu pada saat kejadian kecelakaan kayak gitu lo pulang, bokap nyokap lo tahu? Tahu. Terus lo dilarang main nggak abis itu? Nggak. Reaksinya lo ya apa? Gue minta maaf sama ibu-ibu itu, Bu. Maaf. Ya kalau itu mah jelas salah lo. Ya kan? Emang seharusnya lo tidak melakukan itu. Gue jatuh nih gitu. Tapi respon dari orang tua tidak mencegah lo untuk udah besok nggak usah main. Enggak, di rumah aja. Enggak kan? Enggak. Artinya tetap. Cuman hati-hati Ki, kalau sepeda ntar ada orang. Iya, kan gue gitu. Iya. Gitu. Oke. Cuman kayak gitu, jadi kayak dulu mah gue sembrono aja udahlah. Nah, terus akhirnya gue pindah lagi ke sini. Di Gandun. Pondok Labu. Oke. Nah, di situ jalannya lebih enak. Umur 7, kan bokap gue meninggal tuh. Oke. Bokap gue meninggal, sekolah gue jauh, jadi pikir nyokap gue waktu itu ya udah pindah aja deh di daerah sini, deketin sekolah. Terus umur 7 lo udah sekolah? Udah. Di mana? Di SLB waktu itu masuk. Di pertanian? Pertanian. Oke. SLB di pertanian itu gue masuk. Nah, habis itu bokap gue meninggal, ya udah. Oh, lo nggak di asrama ya? Enggak. Pulang pergi. Tapi gue sering main di situ. Oke. Nah, terus udah tuh. Gue sama juga di Aji Gandun situ juga orangnya enak-enak. Terus gue main juga, main sepeda juga, gitu kan. Emang gue dulu hobinya emang itu sih main sepeda. Gue pulang sekolah tuh main sepeda gitu. Dulu sepeda roda 2 gue udah nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Itu kayak udah turun ke beberapa generasi itu sepeda itu. Oh ya. Terus main, nah iseng. Mulai kesengan gue muncul. Gue mengejar mobil truk. Anjay. Jadi dulu kayak lu gila lo. Suka ada. Masalah lo bukan di tunanetra lo, tapi lo emang gila emang. Jadi bukan di penglihatan masalah lo. Otak lo ya habis kendor. Kan habis teman-teman gue lagi pada tidur siang apa gimana. Gue main sepeda sendiri kan bosen ya. Bolak-balik. Aduh bosen banget gitu kan. Nah gue mulai tuh, kan rumah gue di gang kecil. Gue mulai ke jalan gede. Set, ada mobil truk. Neneng gitu kan. Mobil truk dari ini, mobil truk lewat tuh kan. Gue belum keluar tuh pas dia lewat berapa jauh. Wah gue kejar mobil truk nih. Coba sepeda gue sekenceng apa ya gitu. Lari lah gue. Feng gitu mobil truk. Nyungsep gue di got. Busak. Terus gue jungkir mau jungkir gitu kan. Bener. Terus gue nahan aja kepala gue pakai tangan. Tapi sakit juga itu serius. Karena pas itu gue udah kayak nyadar gitu kan. Oh ini bakal harus ngerem nih karena gue terlalu ke pinggir. Oke. Jadi gue gue pas ngerem itu udah terlambat. Gue nggak ngebayang kalau misalnya gue masih ngegas kenceng tuh. Wah kayak apa gue itu langsung cederanya itu. Gila mobil truk, gitu. Oh, gue penasaran sama sepeda gue kan. Sepeda gue lumayan nih, gitu. Kenceng kan nih ya, gitu. Gitu. Gue kejar. Nah, selain main sepeda, lo kalau main yang berkelompok dengan anak-anak lain main apa lagi? Main tak jongkok atau main bola kayak gitu. Main bola ya. Main bola ya. Biasa lo jadi apa? Gue jadi kiper. Kadang-kadang gue maju, bolanya gue pegang. Kalau dulu gue nggak ngerti main bola kayak apa. Ini semua awas semua nih ya? Semua awas. Lawan awas semua ya? Lawan awas. Waktu itu udah 8 tahun, 7 tahun, tapi gue belum ngerti bola. Gue baru tahu pertandingan sepak bola. Oke. Tapi gue belum ngerti mainnya gimana. Yang penting seru aja tahu kan. Bayangan gue tuh 11 lawan 11 pada berbaris semua ke samping kan, dulu bayangan gue. Okay. Terus
Gua kan nggak ada yang pernah deskripsiin lo permainan sepak bola itu seperti apa gitu. Oke, iya. Jadi dulu bayangkan gue biasanya kan main misalnya gue lawan lu nih, terus biasanya lu nendang, gue tangkep gitu kan. Nah bayangan gue gitu. Jadi sih misalnya, ada pemain Itali tuh, Del Piero namanya, dia nendang, siapa yang nangkep ya? Gue harus mikir gitu. Karena lu mikirnya baris. Iya, gue mikirnya, 11 kayak Jojing tahun 60-an gitu. Baris, abis itu salah satu nendang gitu. Gue mikir, udah kali gue ngerti, ya udah tuh anak-anak kok pada ngajakin main sepak bola tapi kok pada rebutan ya. Mainnya gimana sih gitu? Mainnya pakai kaki, masa iya gitu kan? Iya. Nah gue mainnya pakai tangan, bro. Jadi bolanya gue tangkap dulu, terus ada orang langsung gue lompat, terus gue tendang lagi bolanya. Jadi bukan gue dribbling pakai kaki. Jadi kalau pegangin bolanya sampai gawang gue tendang. Itu gue 7 tahun. Terus kalau gue jadi kiper, gue jongkok. Jadi kipernya jongkok gaya banget kan. Terus tendang, terus wah gol gitu. Kadang-kadang keblok kan. Karena kalau tendangan geleser masih bisa nahan gue. Kan di aspal tuh. Wah, gue tahan. Kalau yang melayang yang susah nih. Melayang susah. Terus wah gol, gue bilang enggak gol tuh. Apa emang ketinggian begitu gue. Orang buta. Aduh, gol. Tapi temen-temen lo ini nggak sih? Komplain nggak sih? Ya gitu sih. Apa namanya? Ya lucu-lucuan aja. Terus dia gol kok gol? Iya itu tingginya cuma segini. Oh gitu ya? Oh gue kira ketinggian, soalnya nggak bunyi. Oh gitu. Gue kalau ketinggian tuh tingginya segini, gitu kan dijelasin. Oh gitu, sampai nggak bisa ditangkap saat lompat ya, gitu kan. Sebenarnya kan main di gitu juga nggak ada ukurannya juga kan. Iya. Orang mainnya pakai sendal kawannya. Tarkam. Nah itu. main kampung. Mana ada ininya. Itu cuma tingginya tadi sebeti sepaha tadi gitu. Oh iya ya gol gitu kan. Gue juga bukan orang saklek kan. Jadi gue iya. Oke. Selain itu main apa lagi yang berkelompok? Main karambol masih ya gampang-gampang susah juga sih ya, tapi nyentil gitu masukin aja. Gua kalau main udah biru merah gua udah nggak mau dah. Kan itu ada satu temen lo yang ngajak lo kemana-mana atau emang lo nya yang petakilan? Gua ngikut aja. Terus tapi temen gue juga ada yang emang baik-baik sih gitu. Ngajakin. Terus gue main PS bro. Dulu gue tuh akhirnya sampai diparanin mak gue. Gara-gara gue dari pagi sampai maghrib tuh selalu setiap hari tuh kerjanya di tempat PS mulu. Rental. Oke. Hobi banget gue dulu di situ. Itu main sendiri atau main diarahin? Mainnya berdua. Nggak, artinya ketika lo maininnya sendiri. Iya. Lo masih bisa ngeliat ke ininya, ke layarnya? Nggak. Mencet-mencet aja. Iya. Lo mencet doang dari pagi sampai maghrib, gimana lo bisa lihat? Jadi kan kalau rental PS tuh kan ngantri. Iya bener. Terus gue tuh kayak senang aja gitu ngumpul-ngumpul di situ kan. Kayak, wah seru nih, gue udah main di jam segini, gue mau nyewa, tadi dulu masih penuh nih gitu kan. Tapi lo ngerasa juga bahwa itu jadi memperluas pergaulan lo juga kan, artinya lo jadi ngerti, sekarang lagi pada main ini nih, ya jadi bisa ngobrol ini ngobrol itu gitu kan. Dan gue senang aja gitu, dan abis itu sampai gue diparanin, terus gue waktu itu dikunciin pintu. Akhirnya gue diparanin, terus gue diseret kan pulang ke rumah. Terus gue diseret, terus waktu itu rumah gue tuh keselotannya di atas bro. Jadi habis itu sama nyokap gue pintunya dikunci atas. Wah gue ada akal, gue ambil bangku, gue naik kan, gue buka kuncinya, set, emak gue lagi tidur kan, gue kabur. Waktu itu gue sebenarnya mau ke tempat PS itu ada jalannya yang kanan kirinya got. Gue dulu agak takut juga kan. Aduh, kanan kirinya got lagi. Lu udah pakai tongkat tuh? Enggak pakai tongkat. Gue jalan kerucuk. Nah, ada nenek-nenek yang tetangga gue. Mau kemana tong? Mau ke tempat PS nek. Gue diantarin sama dia. Wah, gue seneng banget tuh. Gue jalan kerucuk kan. Adik gue. Nenek, Anda telah membantu anak buta kabur dari rumahnya. Main sampai maghrib. Pernah sampai berantem juga gue di situ. Oh ya? Berantem bakbuk? Iya, pukul-pukulan. Gara-gara? Gue rebutan PS. Enggak, gue kan udah datang di sini, gitu. Kalau salah waktu itu lupa gue. Ya itu. Pokoknya dia datang dulu. Gue datang duluan. Dia belakangan. Intinya lo rebutan lah ya. Intinya gue rebutan. Terus gue
gue terima gue duluan. Enggak lah, gue duluan, gue datang duluan gitu kan. Gue pukul cepet gitu kan, tonjok. Enggak, dia nonjok gue. Dia duluan yang nonjok. Dia lo kenal ya, manaknya lo kenal? Kenal. Gue piting, gue smackdown. Belagu-belagu kan sambil gue tonjok itu cepet gitu. Terus dipisahin sama temen gue. Abis itu diaduin sama om gue. Besoknya gue kena, jangan berantem tempat PS gitu aja. Tahu sih asialan ngadu-ngadu orang. Buset deh. Nah, terus gue mau beranjak lagi nih. Ketika lo udah mulai punya adik, ya. Tapi umurnya jauh ya, 8 tahun ya, sama adik lo. Adik lo kapan nyadarnya kalau dia punya kakak yang tidak bisa melihat? Gak tahu gue. Lo nggak tahu ya? Gak tahu. Mungkin dari kecil kali ya, karena udah biasa nangkap gue tuh bantuin. Tapi lo ada nggak kegiatan yang bareng sama adik lo? Sering sih. Apakah itu main atau ke sekolah atau kemana gitu? Kalau sekolah kan nggak main yang jelas. Tapi kalau gitu main tuh bantuin biasanya? Abang gitu. Kalau misalnya lagi jalan, gitu ke mall pergi, tuh bantuin abangnya gitu. Kayaknya sih udah ya 3 tahun 4 tahun juga udah ngerti sih abangnya. Nggak lihat gitu. Gitu ya. Terus dia mulai bisa assist lo kapan? Mulai kayak gitu tadi misalnya temenin ke mall. 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. 4 tahun. Ya itu maksudnya kalau ini ya lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan terus emak gue kan suka nyuruh tuh ini pegangin abangnya gitu. Enggak dilepas ke mall sendiri, lo gila aja, gue yang pusing. Enggak, gue pernah ini sharing aja. Gue punya ponakan ini ponakan gue tuh umur berapa tahun ya, waktu itu sekitar 3 tahunan lah gitu. Nah terus kita lagi jalan-jalan ke mall bareng gitu. Nah gue juga kadang-kadang kan suka jalan-jalan sama ponakan gue, tapi sebagai penjagaan supaya ponakan gue nggak lari-lari kan, kalau lari-larinya kan bisa nggak terkontrol kan, anak kecil kan. Jadi gue punya ide untuk pakein tali. Jadi ada tuh tali memang yang buat tali ibu sama anak gitu loh. Itu kan emang dijual tuh, dan itu talinya bagus gitu ya. Jadi ditaliinnya di pergelangan tangan, terus nanti nyambung ke pergelangan tangannya dia gitu loh. Nah, gue menggunakan itu, idenya adalah supaya dia kalau kabur nggak jauh-jauh gitu kan gitu. Jadi gue nggak bingung juga kalau misalnya lagi nemenin dia. Tapi tiba-tiba gue lagi jalan bergandengan gitu, ada anak kecil, ada emak lewat sama anak kecil, sama anaknya. Anaknya tiba-tiba ngomong, mama itu adanya kok kayak gogok ditaliin. Gue langsung tuh ponakan gue langsung gue gendong, gue lepas talinya, sampai sekarang nggak pernah gue pakai lagi itu tali. Ya gila, kayak gogok lu lagi. Anjay, gue bilang gue maksudnya mempermudah gue, tapi akhirnya gue bilang aduh, ini secara psikologis anak ini terluka. Wah iya, nyadar nggak dia? Nyadar kan ya? Tapi gue nyesel banget tuh gitu. Oke, nah di SLB lo main sama teman-teman lo juga kan? Iya. Permainannya apa aja tuh biasanya tuh kalau anak-anak SLB? Apa ya? Main biasa. Nah dulu kecil mah main dokter-dokteran gitu-gitu aja sih. Dokter-dokteran? Enggak apa ya? Ya biasa lah main sama anak SLB. Mulai musik kapan lo? Justru gue mulai musik nggak di SLB. Oh, di luar SLB malah. Oke. Nah, terus balik lagi, adik lo 2 kan? Iya. Adik lo 2, yang sama yang kedua bedanya berapa tahun? Adik pertama sama yang adik kedua. Kalau sama adik lo pertama kan lo 8 tahun. 8 tahun. Sama adik lo yang bungsu? Jauh. Berarti berapa tuh? Bentar, gue ngitung dulu ya. Oh, karena jauh dari yang kedua ketiga jauh juga. Jauh. Ada kali beda, kalau gue ya sama adik gue yang kedua bedanya kali 18 tahun kali ya. Oh gitu. Ntar gue sekarang umur gue berapa sih? Oh 26. Iya 18. Oh gitu. 18 tahun. 18 iya. Oke. 18 tahun. 17 tahun lah, 17 tahun. 17 tahun. Lo pernah nggak sih dengerin nyokap lo atau keluarga lo ngewejangin ke adik lo gitu tentang ini kakak lo nih nggak bisa ngelihat, jadi lo harus kayak gini? Pernah nggak sih kayak gitu? Ngasih tahu ya. Iya sih ngasih tahu. Kayak ya mungkin waktu dia kecil sih ya. Nah, kayak ini abangnya nggak bisa lihat, bantuin kalau misalnya ini kayak gini gitu sih. Kayak gitu biasa lah. Kayak gitu. Dan lo ngerasa itu suatu hal yang ngebantu atau ganggu?
kalau menurut lo? Enggak. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ke keluarga ya. Artinya gue hanya mencoba untuk mengeksplor bagaimana pendekatan tiap keluarga gitu. Ngebantu sih. Ngebantu. Kalau menurut gue itu satu hal yang ngebantu. Biar lebih aware aja kan adik-adik gue kalau ternyata kakaknya nggak bisa lihat gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau ini kan melakukan sesuatu apa-apa, ya kan gue pasti minta bantuan adik gue kan. Kayak misalnya liatin video ini. Ya. Iya kan. Kayak gitu-gitu sih. Lo sekarang masih tinggal sama mereka? Masih. Ya. Masih. Nah, kalau sekarang sendiri lo ngerasanya adik-adik lo nyaman tinggal sama lo? Karena kedekatan lo dari kecil itu? Nyaman sih. Artinya nggak pernah ada pembicaraan yang lo dengar tentang nggak seru nih punya kakak nggak bisa ngeliat? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gitu. Lo pernah ngobrol juga sama mereka, artinya dengan kondisi punya kakak tunanetra ngaruh nggak ke ininya mereka, ke kehidupan mereka? Apa mereka pernah dibully di sekolah atau apa kayak gitu? Lo pernah ngobrol nggak sih lo? Nggak pernah juga. Nggak. Tapi dan lo nggak pernah denger mereka ngalamin hal itu juga? Enggak. Oke. Dan gue rasa sekarang sih kayaknya sih orang udah pikirannya udah terbuka ya, apalagi harusnya di tempat-tempat kayak di kota gitu kan. Dan gue juga sering ketemu teman-teman adek gue dan dia nggak ada yang gimana juga. Dan karena gue juga nggak, masing-masing aja kadang-kadang gitu. Yeah. Dia nongkrong ya udah, gue juga santai aja gitu. Nggak minta minum gitu nggak juga. Jadi ya apa sih? Artinya kemandirian lo dan kemampuan lo juga itu juga akhirnya apa ya, memberikan kontribusi juga gitu, bahwa ya udah gue nih nggak apa-apa, gue menyantai gitu, karena dari kecil juga gue udah terlatih juga untuk hidup sebagai tunanetra, keluarga juga untuk apa, udah terbiasa juga untuk hidup sebagai tunanetra gitu mungkin. Ya. Cuma mungkin gue di sini agak kadang-kadang risih ya. Kadang tuh justru dari orang tua, dari nenek gitu ya. Kadang-kadang tuh kan gue tuh orangnya kadang-kadang suka jalan kaki gitu ya, apalagi sekarang zaman-zamannya Gojek, Grab. Ini gue pikir gue kadang-kadang butuh juga jalan kaki. Nah gitu. Kadang-kadang mereka terlalu khawatir lah ini itu. Orang tua atau di luar lingkaran keluarga? Kalau nyokap gua sih ya aku bernyantai kali. Ya sedikit nyantai sih, cuman memang kadang ada kayak gitunya. Soalnya kayak nenek gua kayak gitu-gitu sih. Gua nyokap lu ya dari kecil lu naik sepeda dia nyantai, sekarang jalan kaki dia panik. Gimana ceritanya? Kadang-kadang tuh mikir kasihan apa nggak capek ini nih, kagak lah kayak gitu kalau nyokap gua. Udah, gua pengen jalan kaki kan gua gitu. Gua juga orangnya kan kadang ini juga. Maksud gue nggak usah terlalu ribet lah. Kalau memang bisa jalan kaki ya gue pengen jalan kaki, ya kenapa enggak gitu. Kalau gue kan makanya fleksibel aja. Oke. Gitu. Lo waktu SLB berprestasi nggak sih? Gue itu dulu sempet ikut puisi, ikut aja, terus menang di DKI. Oke. Antar SLB? Ya, antar SLB. Terus habis itu apain lagi ya? Oh, di olahraga sih banyak kan? Olahraga banyak. Kayak di tenis itu di olahraga di SDKI berapa tahun gue pegang. Terus peparnasnya itu dapat perunggu, jadi yang PON ya kalau ini ya PON untuk disabilitas. Nah, terus yang pelajarnya dapat perak kayak gitu-gitu sih paling. Kalau akademisnya? Akademis justru gue terjerembab. Enggak. Kebanyakan tidur. Enggak, akademis gue sempat juara matematika juga. Oh ya? Saya DKI. Oke. Waktu itu. Lo berarti Braille itu bisa dong lo? Braille matematika bisa lo? Bisa sih, dulu. Gue diajarin nggak katam-katam tuh. Braille matematika. Pelajaran Braille saya dari dulu sampai sekarang hanya sampai tanda baca. Berhenti. Yang penting bisa baca. Yang penting udah bisa baca sih sekarang. SMP lu di mana? SMP gue di Bodenem. Udah inklusif ya berarti ya? Iya. Itu lo berprestasi juga secara akademis? Justru gue kayak tenis itu gue ngambil justru di 226. Apa? Tenis. Oh, tenis.
Jadi gue waktu itu ikut tenis. Ya akhirnya gue bawa nama 226 juga. Oke. Gitu. Kalau secara akademisnya? Akademisnya gak ada. Lu berharap gue di akademis apa? Enggak, lu kayak ranking kayak gitu-gitu? Aduh, kagak dah. Tidur mulu kerjaan gue ya. Nah, kenapa lu bisa sampai? Artinya di kelas kurang bantuan dari teman atau gimana waktu itu? Nah, masa bantuan dari teman sih atau gurunya yang masih kurang aware dengan cara mengajar kelas yang beragam ininya? Enggak ada masalah. Gue nggak ada masalah sama itu semua ya. Teman-teman juga oke. Kalau teman-teman kan kembali lagi. 226 setahu gue inklusifnya udah cukup lama ya. Artinya ketika lo masuk berarti tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Dia 2000 pertengahan itu udah inklusif kan ya, setahu gue ya. Iya. Oke. Nah, lo ngerasain nggak artinya itu sebagai sebuah kelas yang inklusif atau menurut lo ini masih gue banyak keteteran gara-gara guru gue nih nggak bisa ngajar. Kalau lo boleh flashback biasa sedikit. Aja ya. Gue merasa kayak ya kalau gue nggak bisa berarti emang karena gue aja. Oke. Gue sih gitu ya. Gue nggak dari lo nya ya berarti ya. Itu emang prinsip lo berarti yang lebih kepada ya udah introspeksi diri aja gitu kan. Iya kayak gitu. Karena menurut gue kita ya kalau misalnya pun gurunya nggak dari guru sih sebenarnya nggak ada yang tahu harus begini dan harus begitu, enggak sih. Cuman ya mungkin gue dari guanya aja gitu kan. Mungkin gue kurang keras usahanya atau kurang kurang giat ya kayak gitu kan. Atau kurang aktif karena kan kayak gitu keaktifan juga perlu banget. Harus ya. Gue harus tanya si teman, anaknya juga harus ini juga. Harus tanya gurunya. Nah, teman-teman lo gimana? Suportif atau lebih cuek daripada teman-teman lo yang di lingkungan lo? Sportif sih. Suportif mereka. Support banget. Ada bullying juga nggak? Sempet di awal. Jadi dulu gue tuh sempat, namanya anak SMP ya. Ya. Jahil, ya kan? Wajar. Jahil. Cuman satu pikiran gue dulu ketika mereka jahil, pikiran gue cuma satu. Lu jahil sama gue sekarang, tapi sebulan lagi lu akan temenin gue. Ini itu. Terus ada petir waktu itu. Petir ngomong gitu. Jadi kalau gue orangnya santai kan, ya gue udah tahu kalau memang gue masuk ke dalam lingkungan yang beda, itu gue pasti akan kena nih, setidaknya ya kena ajar lah gitu kan. Ya udah. Apa yang pernah lo alamin? Gue pernah dilempar pakai tulang ayam. Tapi nggak tahu siapa yang lempar. Iya. Ya, tahu lah gengnya siapa gitu kan, tapi orangnya nggak tahu. Tapi gengnya siapa gue tahu. Nah, terus respon lo gimana? Gue diem aja. Lo diem aja. Terus tadi lo bilang lo berpikir bahwa oke, lo boleh ngerjain gue, tapi ntar lo pasti jalan sama gue. Nah, proses kesitunya gimana tuh Ki? Gue lebih ke justru gue mendekat. Oke. Gue seorang aja dia paling ngomong, wih tentang apa nih waktu itu lagi zamannya SMP gitu Naruto. Oke. Oh iya Naruto gini. Gue kayak iseng aja bawa aja. Terus ngomongin apa? Gue iseng, gue boleh ikut nggak gitu. Gue mau gini. Gue ikut dong ke kantin, misalnya kayak gitu. Istilahnya gue tahu kan orang-orangnya siapa aja nih yang ini nih. Gitu. Yang bangsat-bangsatnya. Ya, istilahnya nih gitu kan. Gue ikut dong gitu kantin. Ya udah. Gue kantin lu, ya dah nih, gue mau beli ini nih, lu mau beli nggak gitu kan, kayak gitu. Buat gue, mereka tuh masih, gue mikir gini, kita ini masih pada SMP, ya kan, pikirannya tuh masih nggak inilah, masih belum ya, batu lah, belum keras lah, udah masih, kayak gue masih pikir ya udah kayak gitu, tapi gue juga hati-hati banget gitu kan. Cuman prinsip gue tapi cara lo masuk ke mereka untuk bisa jadi bagian dari mereka apa yang lakukan? Gue jujur kalau dulu gue SMA itu gue masih low vision ya. Jadi beberapa hal itu gue masih bisa lihat dan gue cukup kuat dengan referensi musik gue gitu. Nah jadi gue bisa ngumpul sama temen-temen waktu gue low vision itu gue kan juga sebenarnya gue belum terlalu terbuka sama teman-teman SMA gue, jadi gue masih malu sama kondisi gue, jadi gue nggak semua temen gue tahu kalau gue low vision gitu. Iya. Tapi gue berusaha masuk ke mereka lewat musik. Jadi tahu kalau zaman dulu mah ada Public Enemy, ada Naughty by Nature kayak gitu gitulah, grup-grup kayak gitu. Ketika Jaka
tahu nih kayak gini-gini, update juga nih berarti dia gitu loh. Nah, lu melakukan hal yang sama atau gimana? Itu gue cari kayak waktu itu yang lagi trending topiknya istilahnya gitu kan. Mereka lagi ngomongin Naruto, ya udah. Gue juga nonton nih Naruto. Iya yang kayak gitu. Lu dapetinnya dari mana? Gue dulu nonton juga. Kayak di global dulu kan suka ada, terus gue baca-baca juga dari internet. Gini ya modelnya, iya. Iya tuh seru tuh. Ntar ketika Orochimarunya mati, kapan matinya ya gitu kan? Apa dibunuh Sasuke ya gitu. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Ikut aja sih kalau gue ikut justru gue deketin sih kalau gue. Gue karena prinsip gue gitu. Orang tuh nggak mungkin nyerang terus-terusan. Oke. Gitu kalau gue. Nah di situ akhirnya lo ngerasa ada perubahan dari mereka. Iya. Dan waktu itu kan memang gue berdua, ada berapa orang ya. Cuma waktu itu lakinya gue berdua, iya benar berdua. Dan teman gue juga satu kena bully. Cuman itu netra juga. Ya, cuman responnya dia gitu. Jadi lebih banyak ngadu ke BP, ya, itu guru BP ya. Ya kayak gitu sehingga akhirnya sampai berkepanjangan. Ya kadang-kadang gue juga nggak tahu ya sebenarnya mana yang benar ya, tapi pendekatan yang lo lakukan tuh sebenarnya gue bisa bilang itu efektif, sesuatu yang efektif itu. Nah buat masalahnya adalah buat teman-teman yang nggak terlalu kuat gitu kan, ini yang kadang-kadang akhirnya jadi berkepanjangan. Taruhlah misalnya dia dibully terus dia menangis atau dia menyimpan gitu ya. Nah itu kan akan terus gitu. Tapi kalau dia melawan dalam artian dia balas bulinya, itu juga akan menjadi satu hal yang berkepanjangan juga gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gue yang paling ini adalah ya pendekatan ke anak-anaknya gitu, bahwa semua harus dikasih pengertian kondisi perbedaannya satu sama lain itu seperti apa, bisa bekerja samanya seperti apa. Dan itu tadi pada saat kita semua bisa nunjukin bahwa ya gue sama aja malah gue juga nonton Naruto juga, lu juga nonton Naruto juga gitu kan. Lu juga matematika blow on juga, gue juga blow on juga gitu kan. Iya. Artinya ada plus minus yang kita bisa tunjukin bahwa udah ini kita sama aja yang sama gitu. Nah kayak itu makanya kan terus kalau gue ya makanya gue pengen sih, jadi kalau teman-teman yang memang mau ke inklusif gitu ya, memang harus benar-benar dijelasin bahwa ya kemungkinan tuh kayak bullying gitu pasti ada. Dan bagaimana memperkuat mentalnya itu, menurut gue ya itu harus dikasih penjelasan sih. Dan lo juga terbiasa dari kecil dengan teman-teman non disabilitas juga, jadi itu kalau menurut lo itu bekal juga nggak sih buat lo? Bekal banget ya, gitu ya, kerasa banget buat lo. Iya. Oke. Nah, gue punya pertanyaan yang menarik nih. Kapan pertama kali lo jatuh cinta sama cewek? Ini pertanyaan apaan? Oh ini berkualitas ini. Dalam TK apa kemarin tes wawasan kebangsaan keluar. Gue pernah waktu itu ikut seleksi ya. Apa sih waktu itu seleksi? Oh ini film ya? Apa sih namanya dulu tuh ada casting. Iya kayak casting tapi buat disabilitas. Tentang cinta pertama. Oh ya? Kan terus gue ditanya gini, kamu pernah pacaran nggak? Pernah. Punya pacar pertama? Iya punya lah. Nah, terus ya oke. Terus berarti coba jelaskan tentang cinta pertama kamu. Gue bilang cinta pertama saya nggak ada. Gimana ceritanya? Kayak gue gini, kok nggak ada? Iya lah. Pertanyaan saya gini, emang selamanya orang pacaran itu cinta, Mas? Bagus. Jawaban yang bagus. Saya tidak terpikir. Sekarang Mas deh coba pikir, Mas pertama kali pacaran emang langsung cinta nggak? Anda pikir orang buta nggak boleh nafsu doang? Boleh. Modal nafsu. Goblok. Tapi ya, jadi pertama kali kapan lo mulai tertarik dengan lawan jenis lo? Gue terakhir pertama kali itu ini kelas 6 SD. Anjir. Tunet juga? Tunet juga. Sebutin nama? Enggak. Gue tahu soalnya.
kita pasti saling kenal. Gak apa-apa. Apalagi ntar channel itu kan terkenal. Gue hebat nanti. Salah sebut nama gue di demo nih. Oke. Hai mantan yang dipacarin nggak? Dipacarin. Oke, mantan yang oke yang kelas 6 SD tolong komen di bawah. Tapi kalau nonton. Gue tuh dulu termasuk orang kayak Gigi. Gigi karena gini, gue pertama nembak ditolak. Nah, gue nembak lewat telepon ditolak, kan. Terus yang kedua gue nembak ngomong ditolak. Gue tembak lewat surat. Mungkin dia karena terlalu bosan kali, gue tembak mulu terima. Terus lo pacaran berapa lama? Aduh, gak tahu gue pacaran berapa, setahun gak nyampe. Nggak jelas juga lah ya. Nggak jelas lah namanya anak SD. Makanya kan, nah terus dengan hal seperti itu, lo mau katakan itu cinta pertama? Terus gue disorakin tuh satu ini. Kok palu gue. Pada tahu semua itu? Iya, maksudnya kan gue kan ngomong kayak gitu ya. Terus gue ditanya kayak gitu pas udah keluar kan. Ki, tanya apa? Tanya gini. Jawab apa? Ya, gue jawab gini lah, gue bilang gitu. Oh payah lu, masa lu nggak pernah cinta, gimana gini gitu kan. Lu gue bilang aja lah, emang orang pacaran harus cinta. Sekarang lu coba deh lu pikir sendiri, lu waktu pertama kali pacaran gimana? Gue gituin aja. Iya sih, tapi emang bener sih. Nggak harus juga. Lah iya. Aduh. Nah, kalau abis itu lo pernah pacaran lagi? Pernah. SMP, SMA? SMP kelas 2. SMP kelas 2? Sama? SMA kelas 1. Enggak, maksud gua sama tunanetra atau sama awas? Sempat sama tunanetra, waktu itu masih sama tunanetra. Sama tunanetra juga? Satu sekolahan atau? Enggak, beda. Kan dulu SMP gua, SMP ini. Ya kali aja dia ini juga, inklusif juga, enggak? Enggak, dia SMA. Apa yang membuat lo tertarik dengan kedua cewek tunanetra ini? Kalau yang pertama sih karena dia pinter. Pinter, terus karena gue sering berantem kali ya. Sering berantem bela dia atau enggak, sering berantem sama dia? Berantem sama dia? Iya. Tapi sering kayak gitu ya, kenapa ya? Enggak tahu, kayak makanya berantem jadian, berantem jadian. Antara cinta dan benci itu mepet tuh. Gitu. Karena sering berantem kali, jadi kayak ada, kalau nggak berantem tuh kayak ada yang hilang ya. Terus kalau yang SMA? Gak tahu, gue iseng. Itu iseng? Sama tunanetra juga? Iya. Bayangin, gue baru apa ya? Gue tuh kenalan pagi bro. Sorenya gue tembak. Anjay. Terus jadian lagi? Gak, belum awalnya, gue ditolak dulu. Besoknya dia minta jadian. Oh besoknya? Iya. Dia yang minta? Iya. Lah. Jet lag kayaknya mungkin dia pulang, apa yang terjadi denganku ya? Oh dia menembakku. Oke, saya akan telepon. Oke. Nah, di masa itu pacaran apa aja yang lo lakukan? Nggak ngapa-ngapain. Hah? Nggak ngapa-ngapain, bener. Bohong lo. Ngapain gue SMP tuh nggak ngapa-ngapain. Jadi cuma SMS-an. Iyalah gitu doang zamannya kan. Ketemu di mana? Lo ngapel nggak? Nggak ngapel? Nggak. Kalah lo sama gue. Gue jeruk. Hah? Jauh. Berat di ongkos ya? Berat di ongkos. Itu ya seru juga sih ya kayak gitu ya. Ya cuman gue mau membatasi dulu di masa kanak-kanak. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ke masalah yang lebih jauh, gimana kehidupan Oki Alves setelah dia memacari 3 orang perempuan tunanetra. Anjir, 2. Hah? 2. Lah, kan SD 1. SD 1. SMP kelas 2, 1. Katanya SMA iya. SMA enggak. SMA enggak. SMA gua sama yang lain. Sama yang lain. Tuh kan 3 kali berarti kan. Enggak, bukan tunet. Bukan tunet, SMA ya. Oh, SMA lu sama cewek awas? Berapa tahun? Enggak lama. Nggak lama juga? Nggak lama, berapa ya? Waktu gue kelas 3 itu juga gue pacaran berapa tahun? Berapa lama ya? Sebulan kali ya. Apa yang membuat dia tertarik sama lu? Nggak tahu, kalau itu mah nggak pernah nanya? Nggak. Berarti lo pacaran lo berarti nggak bener lo. Nggak banyak bicara tapi banyak bekerja. Kan itu yang kita butuhkan.
Oke lah, Ki, thank you banget sharingnya ya, seru banget. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi, mampir lagi di channel gue. Nanti kita collab sama teman-teman yang lain juga. Oke, siap. Oke, komen di bawah juga kalau lo punya pengalaman sebagai seorang tunanetra atau disabilitas yang lain. Silakan lo komen di bawah. Mungkin lo mau share story lo seperti apa, atau mungkin lo pengen tahu hal lain yang biasa dilakukan oleh teman-teman tunanetra di masa kecilnya mereka atau di masa pacarannya mereka, karena menurut gue ini bukan hal yang tabu ya. Artinya semua orang mesti tahu juga bahwa kita meskipun tunanetra ya udah sama seperti orang pada umumnya. Kita juga butuh pacaran juga, butuh temen juga, kita butuh tempat buat curhat juga, kita kadang-kadang keselnya juga, ada senangnya juga gitu. Mudah-mudahan ini bisa merubah cara berpikir teman-teman untuk lebih berbaur sama orang dengan disabilitas sekitarnya. Lo mungkin udah punya anak lo umur 2-3 tahun, diperkenalkan juga dengan disabilitas dan lain sebagainya. Lo ada closing statement nggak, Ki? Kalau dari lo? Closing statement ya? Oke. Untuk ini ya, kalian yang punya saudara atau anak disabilitas, harapan gue sih semoga aja kalian tuh bisa berpikir terbuka, karena gini, jangan pernah menganggap bahwa dia disabilitas nih atau anak gue disabilitas sehingga kalian mengurung anak kalian atau adik kalian gitu ya, sehingga tidak tahu untuk lingkungan di luar itu akan seperti apa gitu. Jadi biarkanlah yang disabilitas itu berkembang, memahami lingkungan luar itu seperti apa. Nah, kedepannya pun dia pasti akan bisa menyesuaikan, gitu ya. Dan intinya jangan underestimate lah dengan teman-teman disabilitas. Jadi anak diperkenalkan dengan lingkungan, tapi lingkungan juga diperkenalkan dengan anak itu, gitu, bahwa ini anak dengan disabilitas tidak perlu diperlakukan spesial mungkin, tetapi mungkin lingkungan juga mesti tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Oke, thank you banget, Ki. Thank you. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka, dan kita akan kembali dengan video-video yang lain. Thank you, bye-bye. Sampai jumpa.